Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, sehat jasmani dan sehat rohani kita, sehingga kita bisa melaksanakan belajar seperti biasa dan bisa menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain dengan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan ibadah kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, seperti biasa kita buka dulu materi kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu yang telah lalu kita sudah menjelaskan tentang kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan dan keutamaan bulan suci Ramadan. Maka hari ini kita melanjutkan materinya. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ya, itu disebutkan ada tiga jenis puasa. Yang pertama puasa umum, yang kedua puasa khusus, yang ketiga puasa khususin khusus. Yang pertama puasa umum itu puasanya orang awam. Yang kedua puasa khusus itu puasa orang-orang yang soleh. Kemudian yang ketiga puasa khususin khusus, puasa paling khusus. Ini para aulia, para anbiya wal mursalin. Ya, baik, kita akan jelaskan apa sih puasa umum, puasa khusus, dan puasa khususin khusus itu. Ada orang yang berpuasa hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum saja, tidak makan dan tidak minum, tetapi masih berbuat maksiat, masih suka bohong, masih suka mencuri, suka ngintip, ya. Suka apalagi suka gosipin orang, jelek-jelekin orang, ngomongin orang di HP, ya, di grup atau di apa saja, suka gibain orang, ya tadi, terus apa lagi, ya jelek-jelekin orang, fitnah apalagi, ya itu semua adalah perbuatan maksiat. Puasa orang awam ini, puasa umum ini adalah puasa yang hanya menahan lapar dan haus saja. Ada dikisahkan bahwa ada orang perempuan maki-maki pembantunya, maki-maki budaknya, namanya Rasulullah. Kemudian sahabat diperintah oleh Rasulullah, coba ambilkan makanan. Kemudian makanan itu sama Rasulullah dikasihkan ke perempuan itu. Ini makanan. Maaf ya Rasulullah, saya puasa. Puasa kok masih berkata kotor seperti itu, kata Rasulullah seperti itu. Terus kemudian Rasulullah berkata, berapa banyak orang yang berpuasa hanya dan tidak mendapatkan apa-apa, hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Makanya jangan sampai kita seperti itu, ya. Jadi orang puasa hanya menahan lapar dan haus saja, tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Karena berbuat maksiat itu. Ini puasanya orang umum ini, orang awam ini, ya, hanya menahan lapar dan haus saja. Kebanyakan orang itu menahan lapar dan haus saja, tetapi masih saja suka berbuat maksiat, berbuat dosa dan sebagainya. Kemudian yang kedua, puasa khusus. Puasa khusus itu puasa orang-orang yang soleh. Selain dia melaksanakan, ya, menahan diri dari makan dan minum, tidak makan dan minum, juga tidak berbuat maksiat. Kalau berbuat maksiat itu sudah membatalkan puasa. Ini menurut yang kedua, jenis puasa yang kedua. Selain menahan lapar dan haus,
juga menahan diri untuk tidak berbuat maksiat. Kemudian yang ketiga, puasa khusus, puasa paling khusus. Ini kelas eksekutif ya. Ini jarang sekali orang melaksanakan puasa seperti ini. Siapa yang melaksanakan? Para anbiya. Bagaimana puasa seperti ini? Tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tidak hanya menahan diri untuk tidak berbuat maksiat, tetapi juga menahan pikiran dan hatinya untuk tidak memikirkan dunia. Kalau hati dan pikirannya terdetik memikirkan dunia, itu sudah membatalkan puasanya. Ini puasa orang paling khusus, hanya tinggal pilih kita saja, kita ya. Puasa yang pertama kelas ekonomi, puasanya hanya menahan lapar dan haus saja, tidak mendapatkan apa-apa. Yang kedua puasa khusus, selain menahan lapar dan haus juga menahan diri dari untuk tidak berbuat maksiat. Kemudian yang ketiga puasa paling khusus, yaitu selain menahan lapar dan haus juga menahan hatinya puasa, pikirannya puasa dari untuk tidak memikirkan dunia. Itulah. Kemudian ada juga 5 keistimewaan orang-orang yang berpuasa ya. Apa saja itu? Yang pertama, orang yang berpuasa itu bau mulutnya itu di hadapan Allah lebih baik daripada bau minyak misik, seperti yang kemarin Bapak jelaskan bahwa bau mulutnya orang puasa itu di hadapan Allah lebih baik daripada bau minyak misik ya. Kita tahu nafas kita kalau kita buang ke teman kita, itu bisa terkena virus ya, mematikan, bahkan lebih kejam dari virus corona. Teman kita nanti bisa kena baunya, apalagi habis makan jengkol atau habis makan ya yang bau-bau ya. Itu bisa ya itu. Tapi bau mulutnya orang puasa itu di hadapan Allah lebih baik daripada bau minyak wangi. Kemudian yang kedua, orang-orang yang berpuasa itu semuanya dimintakan ampun oleh para malaikat hingga mereka berbuka puasa. Jadi kalau kita ya dari pagi sampai siang, apalagi panasnya terik matahari sampai perutnya bunyi dan sebagainya, itu malaikat memintakan ampun. Ya Allah, ampunilah dia ini yang sedang puasa, ampunilah dosa-dosanya sampai nanti ketika berbuka. Itu malaikat selalu mendoakan, memintakan ampun kepada Allah untuk diampuni dosa-dosanya sampai berbuka puasa. Makanya kita puasa dengan ikhlas karena Allah saja, nggak ada yang karena yang lain, nggak karena baju baru atau nggak karena hadiah-hadiah yang lain, karena Allah saja. Kemudian di bulan puasa ini setan dibelenggu dan semuanya tidak bisa lepas seperti di bulan yang lainnya. Jadi seperti yang telah lalu Bapak jelaskan, di bulan suci Ramadan ini setan-setan dibelenggu, artinya kita harus berbuat kebaikan. Kita merasa ringan untuk berbuat kebaikan, untuk beribadah itu merasa ringan. Sholat yang tadinya berat, ringan sekali. Pengen berbuat kebaikan itu. Karena apa? Karena pintu surga menanti kita. Setan-setan dibelenggu, nggak ada yang godain, murni dari pribadi kita ibadahnya ya. Nah, kita pergunakan bulan suci Ramadan ini untuk beramal yang baik-baik. Kemudian yang keempat, setiap bulan suci Ramadan ini Allah berindah surga untuk orang-orang yang berpuasa. Kemudian Allah berfirman, hai para hambaku yang melakukan puasa hampir menemukan hasil dan jadi payahnya sehingga sampai kepadamu surga. Jadi Allah akan memberikan surga kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan.
Setiap hari Allah memperindah surga itu. Nggak bisa kita bayangkan surga itu, nggak bisa terdetik ya, dalam pikiran kita, tidak bisa terbayangkan oleh pikiran kita, mata kita, terlintas, tidak pernah terlintas oleh mata kita keindahan surga dan kenikmatan surga itu. Jadi Allah setiap hari memperindah surga, mempercantik surga. Untuk siapa? Untuk kita yang berpuasa. Balasannya orang yang berpuasa nanti surga lewat pintu yang disebut pintu Royan. Artinya kita harus puasa dengan ikhlas ya, ikhlas saja, nggak ada yang lain. Kemudian di akhir bulan suci Ramadan ini Allah berikan ampunan. Kemudian Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apakah itu malam Lailatul Qadar? Bukan, hanya saja orang yang beramal akan mendapatkan pahala ketika dia sudah selesai mengerjakannya. Jadi setiap akhir ya, setiap malam di akhir bulan suci Ramadan itu Allah memberikan ampunan kepada orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kita semua, ibu kita ya, orang tua kita, ayah kita, kakek kita, nenek kita, keluarga kita semuanya, guru-guru kita, dan kita semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita meninggalkan bulan suci Ramadan dalam keadaan suci tanpa dosa seperti bayi yang baru lahir. Kemudian yang kelima adalah puasa itu milik Allah. Kullu amali ibni Adam lahu. Semua amal manusia itu baginya, kecuali puasa, kata Allah. Puasa untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasnya. Jadi puasa ini urusannya dengan Allah. Allah yang memerintah dan Allah sendiri yang akan memberi balasannya. Dan Allah sendiri yang tahu balasannya bagaimana. Kita tahu tidak ada orang yang mati karena orang puasa. Justru orang mati karena overdosis alias kebanyakan makan. Banyak makan mengakibatkan banyak penyakit pula. Maka dari itu puasa itu bisa menjadikan orang sehat, dan sudah terbukti di berbagai dokter mengatakan bahwa puasa itu sehat. Sebagaimana dijelaskan, sumu tasihu, puasalah, karena puasa itu membuat kita menjadi sehat. Maka sekali lagi, mari kita gunakan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik mungkin, dengan amal-amal kebaikan, surat-surat sunnah, sedekah, tadarus Al-Quran, beramal baik yang lainnya, sehingga kita bisa memaksimalkan bulan suci Ramadan ini dengan baik, sehingga kita nanti ketika keluar di bulan suci Ramadan menjadi orang yang beruntung dan mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, dari sini ya. Oke, satu lagi. Jadi ketika dulu itu ada orang Majusi. Orang Majusi itu penyembah api. Punya anak ini makan sembarangan di tengah-tengah orang Islam sedang puasa. Kemudian ditegur sama orang tuanya. Kamu jangan makan sembarangan. Orang-orang Islam sedang puasa. Siang-siang kayak gini kamu makan sembarangan. Akhirnya beberapa hari kemudian orang tua ini meninggal. Ya, orang Majusi ini meninggal. Kemudian orang soleh di daerah itu bermimpi malamnya. Mimpi ketemu sama orang Majusi. Kemudian bertanya, bukankah dulu kamu itu beragama Majusi? Benar, saya emang beragama Majusi. Tetapi sebelum meninggal dunia, saya diberikan rahmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya bisa mati dalam keadaan husnul khotimah, berkat memuliakan, menghormati bulan suci Ramadan. Coba bayangin, menghormatinya saja bisa mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah, mendapatkan ampunan, apalagi beramal soleh, mengisi hari-harinya, malam-malamnya, ya,
dengan amal-amal kebaikan. Mari kita semangat untuk beramal kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Kita gunakan sebaik mungkin agar kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Okelah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Silakan yang mau bertanya langsung saja lewat komentar bisa, atau lewat WA ke Bapak bisa. Bertanya apa saja silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.